Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan perkuliahan ya dengan sehat walafiat ya. Kedua kalinya salawat salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita beliau adalah bukan sekedar nabi, namun adalah manusia yang dapat memberikan hasanah ya, akhlakul karimah di dalam setiap kehidupan kita. Semoga apa yang telah diajarkan kepada kita semua menjadikan kita insan yang senantiasa di jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini melanjutkan perkuliahan tentang etika profesi hukum. Kita sudah sampai pada materi tentang etika dan profesi hukum. Nah, ini kajian yang luar biasa teman-teman, yang menurut saya adalah kajian yang penting yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian mahasiswa yang menempuh mata kuliah etika profesi hukum. Karena di sini kita harus memahami konteks apa korelasinya antara etika dan profesi hukum itu sendiri, teman-teman. Oke, lanjut saja pada materi yang akan saya sampaikan. Di situ sudah saya bentuk ya materi yang telah saya share di LMS ataupun yang saya share di grup teman-teman. Keterkaitan tentang materi, kita tahu teman-teman bahwa keterkaitan tentang pekerjaan dan profesi. Teman-teman sendiri banyak yang belum memahami konteks apa itu pekerjaan dan apa itu profesi. Sejak dahulu kala, sejak zaman purba, kita mengetahui bahwa segala bentuk cara bertahan hidup itu merupakan sebuah upaya-upaya untuk melegitimasikan kodrat kita sebagai makhluk hidup untuk memerlukan makanan. Dimulai dengan melakukan kegiatan berburu, meramu, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti cocok tanam. Hingga berabad-abad kita tuh mengenal sebuah bagaimana kita bisa bertahan hidup dan membuat sebuah konsep bertahan hidup melalui baik itu pertanian, baik itu melakukan hal-hal dalam hal kalau memelihara hewan dan yang sebagainya. Untuk kita itu sebenarnya upaya-upaya untuk bertahan hidup sebagai kita kodrat manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu kita sebut sebagai bekerja. Bekerja ini merupakan sebuah jenis pekerjaan yang dilakukan manusia zaman dahulu, yang sangat berbeda dengan masa sekarang, teman-teman. Karena zaman dahulu hanya berpusat dengan menggunakan tenaga atau fisik saja. Namun pada evolusi manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Charles Darwin, bahwa makhluk hidup termasuk manusia mengalami perbaikan biologis. Salah satu akibat dari perbaikan biologis tersebut adalah berkembangnya otak manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak lagi hanya menggunakan fisiknya, namun juga bisa menggunakan kecerdasannya. Pekerjaan yang berhasil dikembangkan karena kecerdasan manusia inilah yang akhirnya menghasilkan suatu profesi hukum. Artinya teman-teman, dua konsep pekerjaan dan profesi ini merupakan suatu hal yang sebuah kebiasaan awal mulanya sebagai kita makhluk yang ingin bertahan hidup di dunia ini seperti itu, di muka bumi ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, selama masa purba hingga masa saat ini, itu adalah kegiatan-kegiatan untuk bertahan hidup. Kegiatan bertahan hidup itulah yang kita sebut sebagai bekerja, pekerjaan.
Sedangkan ketika kita sudah mengevolusi, ya, mengevolusi pekerjaan bukan hanya menggunakan fisik saja, namun juga menggunakan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Itulah yang kita sebut sebagai profesi. Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad, dapat dibedakan menjadi 3 jenis antara pekerjaan dan profesi. Yang pertama, pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik secara sementara ataupun tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan atau upah. Yang kedua, pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap, dengan tujuan pengabdian. Artinya hanya untuk sekedar pengabdian saja. Dan yang terakhir adalah ketiga, pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan. Artinya di sini teman-teman, ada 3 klausul yang harus kita pahami. Yang pertama, pekerjaan dalam artian umum untuk mendapatkan upah. Yang kedua, pekerjaan dalam arti tertentu untuk melaksanakan sebuah pengabdian kepada negara, masyarakat, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk memperoleh pendapatan. Nomor 1 dengan nomor 2 ini hampir sama. Cuma di sini pekerjaan dalam arti khusus atau tertentu saja, teman-teman. Nah, antara pekerjaan dan profesi ini, teman-teman, terdapat kaitannya yang sangat erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang, namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Artinya, teman-teman, profesi sudah tentu adalah sebuah pekerjaan, namun semua pekerjaan belum tentu adalah sebuah profesi. Karena hal yang dikerjakan, yang digolongkan sebagai profesi, memiliki kekhususan. Antara lain, pekerjaan sebagai profesi, kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas, dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Yang kedua, profesi umum dan khusus. Hal yang utama membedakan suatu profesi khusus dan profesi umum adalah tekanan utamanya pada pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut, teman-teman. Akan tetapi, sasaran utamanya adalah untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan diri, teman-teman. Seperti halnya panggilan diri seperti profesi saat ini tuh ada profesi sebagai pengumpulan zakat. Seperti itu. Itu kan suatu panggilan diri sebenarnya. Namun saat ini sudah kontemplasinya sudah berubah menjadi sebuah profesi itu sendiri yang kita sebut sebagai amil zakat, begitu teman-teman. Nah, itulah pengantar saya terkait tentang apa itu pekerjaan dan apa itu profesi, teman-teman. Nah, saat ini teman-teman, kita bisa memahami apa ciri-ciri sebuah profesi itu. Sudah saya sampaikan tadi bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada sebuah keahlian khusus. Artinya ada sebuah keahlian khusus untuk disebut sebagai profesi yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni. Artinya ada sebuah pendidikan yang harus dilalui oleh teman-teman. Saya contohkan sebagai gampang saja, seperti halnya contoh profesi hukum yang teman-teman tekuni pada saat ini. Jadi ada suatu keahlian khusus yang dipelajari oleh teman-teman dan ditekuni oleh teman-teman, dan ada pendidikan tertentu. Ada pendidikannya. Nanti ke teman-teman meskipun sudah sarjana hukum, sudah menempuh pendidikan dan harus menekuni sebuah profesinya yang harus didapatkan melalui profesiannya itu apa, nanti ada pendidikan lagi begitu. Nah, itu yang disebut sebagai profesi. Dalam menekuni pekerjaan tersebut, teman-teman, dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi itu orang yang melaksanakan profesi disebut sebagai orang yang profesional atau seseorang yang profesional.
Dalam menjalankan profesi, maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme, di mana kepentingan pribadi harus benar-benar disampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Seorang dikatakan sudah profesional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalisnya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus. Jadi ada jalur-jalur khusus. Seorang itu disebut sebagai orang yang profesional. Jadi orang yang sudah mempunyai profesi dan sudah profesional itu harus ada tempat-tempat yang dia dapatkan keprofesiannya itu dari pendidikan khusus melalui ujian-ujian tertentu yang mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Terus bagaimana ciri-ciri profesi itu tuh? Menurut Agustinus Ridwan Widyadharma, profesi pada umumnya memiliki ciri-ciri yakni adanya pengetahuan yang khusus. Yang pertama adanya pengetahuan khusus. Yang kedua ada standar dan kaidah moral. Artinya ada sebuah standar etika ataupun kode etik yang harus dipegang teguh oleh seorang profesi. Yang ketiga adalah bekerja dengan orientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat. Artinya orientasinya murni harus pengabdian kepada kepentingan masyarakat, bukan untuk saja untuk mendapatkan penghasilan semata seperti itu, teman-teman. Yang keempat adalah adanya izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Jadi klausul-klausul yang dipenuhi di dalam yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya itu yang dikatakan sebagai profesi. Yang keempat ini adanya izin khusus ini yang dikeluarkan oleh organisasi keprofesian. Jadi contohnya kalau advokat dikeluarkan oleh anggota atau organisasi keadvokatan. Gitu. Dan yang kelima teman-teman ada pula organisasi profesi tersebut. Jadi ada 5 standar teman-teman. Yang pertama adanya pengetahuan yang khusus. Yang kedua adanya standar dan kaidah moral atau etika atau kode etik. Yang keempat ada bekerja dengan orientasi pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima adanya izin yang khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Jadi harus setelah berpendidikan, setelah melaksanakan pendidikan, setelah melaksanakan ujian dan yang seterusnya. Yang kedua untuk mengeluarkan izin tersebut. Ketika sudah berizin maka dia dikatakan sebagai orang memiliki profesi. Ya, dan yang kelima adanya organisasi profesi tersebut. Jadi tidak semerta-merta ciri-ciri profesi itu semua pekerjaan itu masuk kategori profesi. Kalau pekerjaan sudah mencakup 5 hal yang saya sebutkan tadi, maka itu adalah yang disebut sebagai profesi menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, teman-teman. Lah, teman-teman, 5 hal tersebut menurut saya menjadi acuan umum sebuah pekerjaan itu disebut sebagai profesi, teman-teman. Meskipun nanti ada penambahan seperti halnya untuk mendapatkan izin harus mengikuti syarat dan prasyaratnya, begitu. Dan juga harus sudah memiliki pelaksanaan kegiatan yang sudah minimal 2 tahun dan sebagainya. Itu sebenarnya ada syarat-syarat penambahan. Namun 5 hal itu merupakan salah satu ciri dari profesi tersebut, teman-teman. Yang kedua, bagaimana profesi yang kita sebutkan di dalam mata kuliah kita, yaitu profesi hukum. Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia ini, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui. Seperti biasa ditemui seperti profesi dokter, akuntan, profesi hukum, dan yang lainnya. Namun dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakan terletak secara jelas terkait tentang bidang yang ditekuni teman-teman, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu, profesi hukum sangat eratnya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengembang profesi hukum yang sering disebut sebagai klien, teman-teman. Nah, di sini bahwa profesi hukum adalah sebuah pekerjaan
yang ditekuni oleh teman-teman sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ya, ada 5 ciri tersebut, yang mana yaitu lebih lebih mengembangkan mengembangkan sebuah pekerjaan yang di bidang hukum itu sendiri, di bidang hukum. Maka itu yang disebut sebagai profesi hukum, yang mana sangat erat sekali pemaknaannya dengan kata penegakan hukum. Karena orang yang sudah melaksanakan profesi hukum itu adalah juga disebut sebagai penegak hukum, teman-teman. Lah, ada orang yang dilayani oleh penegak hukum ini atau pengembang profesi ini kita sebut sebagai klien sebenarnya. Jadi kalau saya contohkan seperti advokat memiliki klien orang yang bermasalah di bidang hukum atau orang yang berkepentingan di dalam hukum sendiri, itu sebagai klien seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, mengenai keprofesian yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali, ya, melalui melalui beberapa contoh, ya, seperti halnya pengacara. Seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat atau kita sebut sebagai PKPA, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 2 ayat 1, ya, telah lulus ujian profesi UPA atau ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, dalam hal ini seperti Perhimpunan Advokat Indonesia yang kita sebut sebagai PERADI, yang paling terkenal lah seperti itu. Ya. Dan juga harus melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal 2 tahun secara berturut-turut, terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat, dan pasal 4-nya ayat 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Advokat. Syarat terakhir yaitu melakukan sumpah di pengadilan tinggi di dalam daerah organisasi advokat di masing-masing daerah tertentu, begitu. Artinya, teman-teman, 4 tahap tadi, ya, 4 tahap tadi, yang pertama itu harus menempuh pendidikan profesi, ya, untuk menjadi seorang advokat. Ini saya contohkan, ini harus menempuh PKPA dulu atau pendidikan khusus advokat. Lah, syarat untuk menempuh PKPA, teman-teman, harus sarjana hukum. Kalau bukan sarjana hukum tidak boleh menempuh PKPA karena di luar bidangnya, seperti itu. Yang kedua harus lulus UPA. UPA itu adalah ujian profesi advokat. Yang ketiga adalah harus minimal magang di kantor advokat senior minimal 2 tahun secara berturut-turut. Dan yang terakhir harus disumpah di pengadilan tinggi. Maka secara ketika secara 4 syarat ini sudah dipenuhi, maka dia boleh berprofesi sebagai penegak hukum atau profesi hukum yang disebut sebagai pengacara atau advokat. Nah, itu diatur semuanya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, teman-teman. Itu jika teman-teman pengen jadi seorang advokat. Nah, itulah salah satu contoh profesi hukum yang ada di Indonesia. Terus bagaimana seseorang itu untuk profesi lainnya, Pak? Seperti halnya profesi hukum di bidang kehakiman, kejaksaan. Semua profesi itu ada syarat dan prasyaratnya. Namun yang paling dasar, teman-teman, yang paling dasar adalah mereka yang mau menjadi seorang profesi hukum harus lulusan sarjana hukum. Kalau di luar lulusan sarjana hukum, mereka tidak boleh menjadi profesi hukum, teman-teman. Kecuali seperti halnya manajemen di dalam bidang profesi hukum, tidak jadi masalah. Contohnya, kalau ada seorang notaris mengangkat dari lulusan lain untuk bekerja di sana sebagai akuntannya, sebagai manajemennya, tidak jadi masalah. Itu malah menguatkan sebuah profesi hukum, teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana seseorang yang melaksanakan profesi hukum itu bisa profesionalisme dan dalam menjalankan profesi hukum, teman-teman. Sesuai yang saya tadi jelaskan, bahwa
sebuah profesi bisa dikatakan seorang menjadi profesional apabila telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan kode etik atau ketentuan-ketentuan di dalam profesionalisme di dalam sebuah organisasi sebuah organisasi dari profesi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya lebih kepada kepentingan umum. Artinya, ketika seseorang sudah mempunyai profesi dan dia sudah melaksanakan pekerjaannya dengan profesional, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya, maka dia disebut sebagai profesional. Inilah salah satu ciri bagaimana seseorang itu melaksanakan profesionalismenya di dalam profesi hukum. Artinya teman-teman, kalau kita ingin menjadi seorang yang profesional di dalam bidang hukum, harus ada beberapa standarisasi. Ya, standarisasi ini, teman-teman, adalah suatu profesional etik atau etika profesional yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menjalankan profesi hukum. Salah satunya yang pertama, kewajiban bagi dirinya sendiri, kewajiban bagi umum, kewajiban bagi yang dilayani, kewajiban bagi yang profesinya harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum itu dikesampingkan menjadi kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan pribadi harus dikesampingkan dari kewajiban-kewajiban ini. Ketika sudah waktunya untuk melaksanakan kepentingan umum, maka dilaksanakan kepentingan umum. Itulah orang-orang yang berprofesional banget begitu, teman-teman. Nah, dalam pelaksanaan profesi hukum, teman-teman, seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan ya. Terciptanya profesionalisme di bidang hukum. Tantangan-tantangan tersebut yaitu kualitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum. Karena kurang pengalaman itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Karena kita sebagai orang yang baru di bidang profesi hukum, itu menjadikan kita harus banyak belajar. Artinya teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan pepatah dari seorang advokat yang kebetulan dulu sebagai dosen saya mengatakan, seseorang yang mempunyai profesi advokat, yang pertama kali harus dilakoni itu ada dua hal. Yang pertama adalah jangan ojo golek jenang. Makna ojo golek jenang ini artinya jangan cari uang dulu, cari pengalaman dulu. Nah gitu. Yang kedua, golek jeneng. Ya. Yang kedua itu adalah golek jeneng, artinya ketika sudah punya pengalaman, carilah nama. Agar nantinya ketika teman-teman sudah memiliki nama, maka teman-teman secara otomatis akan dikenal oleh masyarakat umum, sehingga ketika sudah terkenal, teman-teman menjadi tumpuan ataupun pandangan di dalam proses penegakan hukum atau profesi hukum yang diemban oleh teman-teman sendiri. Yang kedua adalah teman-teman, penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum. Ini sangat banyak sekali dimanfaatkan oleh para pengembang profesi hukum. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak profesi hukum itu disalahgunakan tempatnya, sehingga bukan mengedepankan kepentingan umum, namun mengedepankan kepentingan pribadi atau golongannya. Sehingga penyimpangan-penyimpangan seperti semakin banyak dan bertumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teman-teman, semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum. Kita tahu bahwa teman-teman sekalian, banyak profesi-profesi hukum yang sudah terjerat kasus, banyak profesi-profesi hukum yang sudah nampang di hadapan KPK dan sebagainya, karena di situ yang mereka miliki bukan suatu pengabdian kepada masyarakat, namun yang mereka tujuan adalah kekayaan. Karena menurut mereka kekayaan itu adalah kunci surga dunia begitu.
Sebenarnya itu sebuah kekeliruan karena dunia ini tidak ada batasnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu, teman-teman? Karena mau diukur sampai kapanpun, manusia tidak akan pernah puas atas semua pencapaiannya. Maka dari itu, kalau teman-teman ingin mendapatkan sebuah hal yang cukup, maka bersyukurlah. Dengan rasa syukur itulah teman-teman akan mendapatkan hal yang cukup. Maka dari itu, ketika sudah orang itu tidak ada batasnya dalam mencapai sesuatu, maka yang terjadi adalah kemoralan yang tidak terkendalikan. Sehingga moral-moral yang dimiliki oleh para penegak hukum kita sangat degradasi sekali, sangat minim sekali. Untuk itu, kita sebagai calon sarjana hukum dan calon penegak dan pengembang profesi hukum harus bisa mengajarkan, bisa merubah wajah penegak hukum di Indonesia ini, teman-teman. Nah, yang keempat, ya, menjadi hambatan terjadinya profesionalitas di bidang hukum, yaitu tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun. Kita tahu bersama saat ini kalau ada orang yang kecelakaan begitu ya, atau orang yang terkena masalah hukum gitu, kita bahkan abai ya, karena tidak ada uangnya untuk membantu itu, kan gitu. Kadang seperti itu. Namun jangan seperti itu, teman-teman. Teman-teman sebagai pengembang profesi hukum ke depannya harus benar-benar bagaimana nantinya lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan suatu kelompok ataupun pribadi, teman-teman. Sehingga terciptalah yang kita sebut sebagai profesionalitas di bidang hukum itu sendiri. Lalu bagaimana hubungan etika dan dengan profesi hukum, teman-teman? Lah, etika dan profesi hukum, teman-teman, memiliki hubungan satu sama lain yang sangat erat. Bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup oleh pengembang profesi hukum, ya, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan. Ya, ingat, teman-teman itu adalah seorang pelayanan, calon pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan teman-teman nantinya di bidang permasalahan-permasalahan hukum. Maka dari itu, teman-teman harus memberikan rasa sikap profesionalitas yang tinggi, begitu, teman-teman. Dalam rangka melaksanakan tugas yang berupaya kewajiban tersebut terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan disertai refleksi sesama. Artinya tidak boleh mengesampingkan aspek-aspek sosial. Artinya teman-teman jangan cari jenang dulu. Artinya cari dulu nama, begitu, teman-teman. Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok yang berupa etika profesi. Etika profesi itu sendiri merupakan suatu ilmu ya mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dari pendidikan keahlian tertentu, teman-teman. Dasar inilah merupakan yang diperlukan dalam beretika profesi sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan ketidaksesuaian atau tidak profesional begitu. Yang mana ini sangat terjadi sekali pelanggaran-pelanggaran kode etik di dalam para pengembang profesi hukum yang ada di Indonesia ini. Untuk itu, teman-teman sebagai calon penegak hukum di masa depan, sampai saat ini, maksud saya mulai detik ini, harus sudah dibumbuhi, harus sudah dibangun integritas yang tinggi, berdasarkan suatu keagamaan yang tinggi, karena kita background agama. Harus dipupuk mulai sekarang bagaimana kita bisa mempunyai integritas yang tinggi dan berprofesional dalam menjalankan profesi hukum itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman, harus dipenuhi semua aspek-aspek di dalam pelaksanaan pelaksanaan kode etik yang telah ditentukan di masing-masing organisasi penegak hukum atau profesi hukum tersebut. Karena saya rasa ketentuan-ketentuan yang diatur oleh para penegak hukum itu merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah diambil dari aspek kebaikan, baik itu dari aspek agama,
adat istiadat, dan moralitas. Untuk itu teman-teman, agar nantinya tidak di luar batas-batas penyimpangan-penyimpangan di bidang hukum, maka pupuk mulai sekarang. Teman-teman sebagai para penegak hukum di masa depan menjadi tanggung jawab sebagai sarjana hukum ke depannya, agar nanti tidak terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan profesi hukum yang yang tidak memiliki moral. Karena kita sebagai agen dari perubahan ini mempunyai tugas yang benar-benar yang sangat besar sekali, karena yang kita ketahui, yang kita lihat pada saat ini, banyak para penegak-penegak hukum kita masih tidak bermoral atau tidak beretika sesuai dengan ketentuan kode etik yang ada di masing-masing organisasinya mereka masing-masing. Mungkin itu saja untuk untuk penyampaian etika dan profesi hukum. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang beberapa jenis-jenis profesi hukum di Indonesia di video selanjutnya, karena kalau dijelaskan di sini semua nanti bisa panjang ini. Ini saja sudah 30 menit ya lebih ya. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di YouTube saya, ataupun bisa ditanyakan di LMS ataupun di grup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesi hukum Indonesia.